Baiklah, kita lanjutkan untuk video yang ketiga ya teman-teman. Semoga masih tetap semangat. Oke, kita bicarakan tentang proses keperawatannya ya. Dari gangguan hipo dan hipernatremi, hipo dan hiperkalemi. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai perawat? Yang pertama adalah kita melakukan pengkajian tentu saja. Ya, apa yang harus kita kaji? Yang pertama adalah kita mengkaji riwayat kesehatan pasien. Tujuannya buat apa? Yang pertama adalah mengidentifikasi penyebab gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit tersebut. Kira-kira kok kenapa bisa pasien mengalami seperti ini? Apakah ada mual, muntah sebelumnya, diare, ya, atau kurangnya intake dari elektrolit tersebut sehingga pasiennya mengalami kondisi tersebut ya. Kemudian juga kita lakukan penimbangan berat badan tiap hari. Nah, tujuannya buat apa? Nah, ini tadi erat kaitannya dengan cairan ya. Dengan kelebihan volume cairan akan meningkatkan ya kelebihan 1 kg berat badan per harinya, itu menunjukkan adanya kelebihan volume cairan 1 liter per harinya ya di cairan interstisial. Nah, kemudian juga kita lakukan monitor vital sign. Orang dengan kondisi kekurangan volume cairan tentu saja juga akan mempengaruhi ke TTV. TTV terutama adalah tekanan darah ya. Dengan kondisi penurunan volume cairan, gangguannya berupa penurunan tekanan darah, kemudian adanya cepat dan kecil gitu ya. Atau juga kita kalau ke pasien dengan kelebihan volume cairan, kita kaji juga dengan peningkatan vena jugularis ya. Itu nanti akan kita praktekkan itu di materi KMB1. Kemudian kaji dan intake output cairannya, kita akan monitoring balan cairannya, berapa jumlah intake cairannya baik dari minum, makan, air metabolisme, infus gitu ya. Kemudian kita kaji juga outputnya ya, muntahan, kemudian urinnya, fesesnya, IWL-nya, insipid water loss-nya berapa ya. Kemudian kita kaji turgor kulit ya, masih ingat ya bagaimana cara mengkaji turgor kulit ya. Tanda-tanda hidrasi ya, misalnya dari mukosa bibir yang kering, kemudian mukosa yang tadi yang kering ya, kemudian juga dari bagian dari periorbita apakah tampak cekung ya. Kalau masih bayi yang ubun-ubunnya belum menutup, kita akan lihat di situ ada fontanella mayornya yang cekung ya. Kemudian kita kaji juga dari temperatur tubuh. Nah, orang dengan kondisi dehidrasi biasanya cenderungan adalah peningkatan suhu tubuhnya. Terus kemudian apakah ada juga gangguan neuromuskuler ya, kita kaji refleksnya ya, kita kaji refleks fisiologisnya ya, kemudian kita kaji nervus cranialisnya ya, kemudian kita auskultasi bunyi dan suara nafas ya, kita kaji perilakunya, tingkat energi dan tingkat kesadarannya juga. Kemudian juga kita lakukan kolaborasi untuk pemeriksaan hasil laboratorium di sini ya, dengan berat jenisnya urin, pH urin ya, kadar elektrolit serum, tentu saja kita lakukan pemeriksaan. Nah, ini adalah diagnosa yang sering muncul pada pasien dengan gangguan dengan elektrolit ya. Yang pertama adalah risiko ketidakseimbangan elektrolit dengan related faktornya gangguan mekanisme regulasi. Nah, karena juga tadi kalium juga akan mempengaruhi ke kontraktilitas otot jantung, juga bisa tegakkan diagnosa penurunan cardiac output ya, berhubungan dengan disritmia atau gangguan ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian gangguan keseimbangan volume cairan bisa kurang atau kalah berlebih ya, sesuai dengan kasus masing-masing. Oke, kemudian intervensi keperawatannya ya. Nah, tadi sudah diutarakan beberapa penata laksanaannya. Nah, nanti kita sesuaikan dengan pasiennya. Salah satunya yang kita lakukan adalah monitoring bahan cairan dan elektrolit ya. Kemudian pemberian terapi intravenous fluid drip yang sesuai dengan jenis cairannya, dosisnya ya. Kemudian komplikasi dari tindakan juga kita perhatikan. Kalau pasiennya dengan sudah kelebihan volume cairan, ya berarti kita harus lebih hati-hati lagi, jangan sampai dia akan menambah berat kelebihan volume cairannya. Kemudian kita kolaborasi juga dengan dokter pemberian diuresis untuk pasien-pasien yang memang mengalami kelebihan volume cairan. Nah, kemudian pasien-pasien yang mengalami hipokalemia atau hiponatremia, kita berikan suplemen elektrolit ya. Tentunya tadi seperti kalau dia hipokalemia diberikan asparka ya.
Atau kita anjurkan tadi serta edukasikan dengan menghindari atau menganjurkan makanan yang memang kandungan kaliumnya tinggi tadi ya, dari beberapa bahan makanan ya. Oke, kemudian juga perawatan untuk pendukung lainnya, misalnya perawatan kulit karena pasien dengan kondisi edema risiko gangguan kerusakan integritas jaringan ya. Kemudian amankan lingkungan ya, karena juga nanti berisiko terjadinya tadi ya, cedera pada membran mukosa maupun dari kulit. Nah, kemudian evaluasinya ya, evaluasinya adalah dengan kita melakukan mengkaji kembali dengan hasilnya ya. Nah, ini intake output dalam batas keseimbangan, dan kalau dalam kondisi sudah maintenance ya, sudah balance, nah kita ya harusnya ya seimbang, nggak ada yang berlebih di salah satunya ya. Kemudian elektrolit serum dalam batas normal ya, diharapkan tadi dalam batas normal ya, silakan disesuaikan dengan rentangnya masing-masing ya. Vital sign-nya juga dalam batas normal. Nah, seperti itu untuk kriteria hasil maupun evaluasinya. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, nanti kalau ada yang masih kurang paham dari materi ini bisa ditanyakan di forum ya, atau bisa ditanyakan bisa melalui WA juga boleh. Oke, nanti setelah ini ada kuisnya teman-teman, ada 5 nomor dan bisa silakan dikerjakan. Waktu mengerjakannya selama 1 jam. Oke ya, pastikan kalian sudah mengerjakan, pastikan juga kalian sudah isi presensinya juga. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.